Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran fisika dengan materi hukum kolom. Menurut kolom, besarnya gaya tarik atau gaya tolak yang timbul oleh muatan akan sebanding dengan hasil kali kedua muatan, yaitu F sebanding dengan Q1, Q2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan listrik, yaitu F berbanding terbalik dengan R. Di sini dibuat 1 per R kuadrat. Sesuai dengan rumusnya, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Di mana di sini dilambangkan muatan positif dan muatan negatif. Kita perhatikan dengan jarak R itu terjadi tarik-menarik. Sedangkan pada muatan positif atau muatan positif dengan muatan positif, maka itu akan terjadi tolak-menolak. Kita lihat ke arah gayanya, positif dengan positif berlawanan arah, sedangkan positif dan negatif dia saling mendekat, jadinya tarik-menarik. Begitu juga dengan ini plus dengan min atau min dengan plus. Sedangkan untuk tolak-menolak, plus dengan plus bisa juga dengan min dengan min. Jadi elektronnya elektron dengan elektron, proton dengan proton. Sedangkan ini elektron dan dengan proton. Oke, kita lihat. Maka di sini F itu adalah gaya kolom dengan satuan N, Q1 muatan partikel pertama, Q2 muatan partikel kedua, dan R adalah jarak antara kedua muatan. K itu adalah seperempat pi epsilon 0 di ruang hampa 9 kali 10 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, sedangkan K seperempat pi epsilon 0 epsilon R di medium dengan konstanta medium IR itu sama dengan 9 kali 10 per ER, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita lihat, E0 adalah permitivitas listrik vakum sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke, kita lihat di lembar sebelah. Nah, kita akan membuktikan hukum kolom tadi dengan mengadakan simulasi. Oke, simulasi dengan menggunakan pad. Untuk linknya akan Ibu share ya. Kita buka, kita coba. Oke. Ini linknya, kita copy paste. Kita tunggu hasilnya. Oke, untuk melakukan simulasi ini, setelah kita copy paste link yang Ibu bagikan untuk simulasi dengan menggunakan pad. Setelah tampil, maka kita buka pilihnya macro scale. Nah, di sini juga sudah Ibu siapkan lembar kerjanya. Oke, ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya nanti silahkan kalian tulis nama dan kelas, hari dan tanggal. Di sini tujuan kita yaitu agar siswa dapat melakukan percobaan simulasi virtual berikut presentasi hasil percobaan dari hukum kolom. Jadi di sini kita akan membuktikan bunyi dari hukum kolom tersebut. Kita lihat pada tabel 1. Di sini kita akan mengetahui hubungan muatan-muatan listrik terhadap gaya kolom. Tentukan nilainya, Q. Kemudian di sini kita buat jari-jari nilainya dibuat tetap atau konstan. Kalian lihat ya, di sini Q1 Ibu kasih nilainya 3, Q2 Ibu kasih nilainya 5. Sedangkan jari-jari R itu Ibu kasih 3. Untuk nilai gaya F ini sudah dibuat dengan rumus sesuai dengan rumus yang tadi. F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian di sini adalah data dari hasil pengamatan. Kita lihat ya. Muatan pertamanya 3, muatan keduanya 5, jari-jarinya 3. Oke, kita masuk. Untuk menentukan muatannya, kalau ke kiri dia nilainya min, kalau ke kanan dia plus.
Kita pindahkan. Oke. Tadi nilainya 3. Muatan kedua itu adalah 5. Oke. Sedangkan jaraknya itu adalah 3. Kita lihat. Ini sudah 3 atau belum? Kalau dia muatannya sudah 3, kita tidak usah ubah lagi. Oke. Ternyata nilainya 3. Ya. Jadi sesuai dengan tabel. Oke. Kita aktifkan scientific notasinya. Ya, jadi timbul ya notasinya. Ini kita geser dulu. Nah, di sini kita lihat gaya Q1 dia ke kiri. Q2 dia ke kanan. Kalian lihat di sini dia bernilai positif. Karena dia saling berlawanan, maka dia tolak menolak. Maka nilai ini kita masukkan pada tabel yang tadi. Mana tabel tadi? Ini dia tabel tadi. Nah, gaya F ini Ibu buat sesuai perumusan. Tapi kalau kita mau coba, bisa ya? Kita coba cari. Oke, kita geser dulu. Kita coba ya, Nak ya. Jadi tadi diketahui itu adalah boleh. Jadi itu yang diketahui. Q1 nilainya berapa tadi, Nak? Nilainya Q1? 3. Mikrokolom. Dia nilainya plus ya. Ya, apa? Artinya di sini 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2 dia bernilai 5 mikrokolom. 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R. R di situ tadi jaraknya adalah 3 cm. 3 cm kita buat meter. Jadinya 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan K itu adalah ketetapan, maka kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya itu adalah F1 2-nya. Kira-kira berapa? Ya. Sedangkan kita jawab, oke, kita jawab F1,2 itu adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ya kan? Oke. Kita coba. Maka F1,2 K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 kita lihat. Q1, oops. Oke. 3 kali 10 pangkat min 6 dan 5 kali 10 pangkat min 6. Ya. Oke. 3 kali 10 pangkat min 6 dan 5 kali 10 pangkat min 6. Dari R-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Dalam kurung dia pangkat 2. Dapat ya? Oke, kita geser. Maka F1,2-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 per. Ini kita kuadratin dulu biar nggak lupa. 9 kali 10 pangkat min 4. Oke. Yang ini kita bisa coret ya.
Jadinya F1,2 itu 3 kali 5. 3 dikali 5 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 lagi. Ini 10 naik ke atas ya. Min 4. Ya. Tutup. Kurung. Jadinya 3 dikali 5 15 10. Ini 9 min tergampang 9 min 12 plus 4, ya kan? Sama dengan 15 dikali 10 pangkat 9 min 12 min 3. Min 3 tambah 4, 1. Jadinya 15 dikali 10 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Semoga paham ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke ini sudah percobaannya, kita lihat untuk, nah, setelah masuk, tadi gaya pada pengamatan 1,5 kali 10 pangkat 2, setelah kita cari juga sama ya nilainya ya, Nak ya. 15 kali 10 pangkat 1, di sini jadi kita dapatnya 1,5 kali 10 pangkat 2 Newton ya. Jadi kita masukkan sesuai dengan gambar yang ini, dia saling tolak-menolak. Maka kita masukkan di sini nilainya dia saling tolak-menolak. Nah, untuk yang selanjutnya, nanti Q1 dan Q2-nya, ini kalian masukkan, kalian buat nilainya semakin ke bawah semakin besar ya. Ya. Jadi semakin ke bawah semakin besar, sedangkan R itu kalian buatnya tetap aja. Jadi di sini nilainya 3, kalau 3, 3 semua. Kalau 4, 4 semua. Ya, Nak ya? Nah, lanjut. Kita lihat tabel yang kedua. Untuk mengetahui hubungan jarak antar muatan listrik terhadap gaya kolom. Di sini Q1 dan Q2, nilainya harus tetap atau konstan. Jadi di sini dimasukkan nilainya sama Ibu min 4 sama 4. Nanti kalian tinggal masukkan saja nilainya, tinggal diubah-ubah posisi min atau plus. Sedangkan di sini jari-jari itu buatnya semakin ke bawah semakin besar saja. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 atau 2, 4, 5, 4, 6, 7, 8 boleh terserah. Nanti gayanya berapa, masukkan gaya pada pengamatannya juga berapa, dan sifatnya seperti apa. Kita lihat ya, di sini min 4 sama 4 sama 2. Kita lihat pada petnya. Oke, tadi min 4 sama 4. Ya. Kemudian jaraknya 2. Jaraknya 2. Tadi kan ini jaraknya 3 ya. Nah, ini kita ubah, kita geser. Nah, biar dia jaraknya 2. Ya, jadi kalau kalian buatnya 6, 8, 10, ya udah nanti kalian naikkan sendiri aja. Nah, selesai. Ini kan dapat, kita lihat, dia tandanya min. Di sini plus. Kalau min ketemu plus, maka dia di sini arahnya saling mendekat. Jadi dia tarik, menarik. Nilainya di sini adalah 3,6 untuk nilai gayanya. Nah, kita lihat, kita coba masukkan min 4, 4 kali 2. Di sini setelah dimasukkan nilainya 36 kali 10 pangkat 1 atau 360. Gaya pada pengamatan 3,6 kali 10 pangkat 2. Kita lihat ya. 3,6 dikali 10 pangkat 2. Jadi sama ya, Nak? Jadi kalau mau dibuktikan, kalian tinggal masukkan rumusnya, cara pengerjaannya seperti ini. Oke? Silahkan kalian lakukan percobaan ini hingga datanya terpenuhi. Setelah selesai, nanti kalian bisa lihat, kalian tarik kesimpulannya. Oh, tabel 1 ini gaya sama hubungan muatannya seperti apa. Nanti kalian lihat hasilnya seperti apa. Kemudian di tabel 2, di sini
hubungan jarak antar muatan terhadap gaya kolom itu bagaimana? Kalian ceritakan juga gayanya seperti apa. Ya, tuliskan kesimpulanmu pada tabel 1 dan tabel 2. Oke, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.